Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat bapak sama ibu yang lagi duduk santai di rumah. Juga sahabat channel Numpang Kenangan dimanapun kalian berada. Saya ucapkan terima kasih sahabat ikut nonton video kenangan hari ini tentang kenangan anak sampean lagi halal bihalal di Masjid Baitul Makmur dan Pasar Bali. Biar tahu aja pakaian nembok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنات أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس أبصوا السلام وأطعموا الطعام وتصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام tadkhulul jannah bisalam. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin. Yang kami hormati dan kami muliakan serta kami mengasihi para alim, para ulama, sesepuh bini sepuh, para tokoh agama yang duduk di hadapan kami. Sebenarnya saya kasumkan ya tokoh-tokoh di depan ini. Semoga Allah memberkahi umur, kesehatan, dan keselamatannya. Dan yang kami hormati dan kami muliakan Kepala Desa Tegalkerta atau yang mewakili, Ketua Umum beserta segenap pengurus Yayasan Baitul Makmur. Saya pelan-pelan kadang-kadang Baitul Rahmah saya suka. Dan yang kami hormati dan kami muliakan Ketua dan segenap pengurus Rukun Warga Muslim Dusun Buana Asri yang telah memberikan gagasan yang positif di acara halal bihalal. Semoga Allah meridhoinya. Dan yang kami hormati pula Ketua Koordinasi Warga Muslim Wilayah Perumnas yang tadi telah memberikan sambutan cukup bagus. Bapak Ibu hadirin undangan halal bihalal yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tiada henti-hentinya puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, hidayah, taufik dan izinnya sehingga Bapak Ibu dapat hadir di majelis yang mulia ini dalam acara silaturahim halal bihalal yang bertemakan silaturahim halal bihalal jalan menuju surga. Semoga Allah merekam hadirnya Bapak Ibu pagi hari ini telah di akhirat menjadi wasilah menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan pagi ini masih situasi bulan Syawal. Saya pribadi juga karena sering hadir di Masjid Baitul Makmur menyampaikan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamukum minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga amaliyah selama di bulan Ramadan diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bulan Syawal diambil dari kata sama yasiru saulan yang artinya
semangat sholat tarawih, giro semangat mengeluarkan sedekah. Pasca Ramadan, tanda-tanda diterimanya amal yang kita di bulan Ramadan harus ada peningkatan. Di bulan Ramadan, giro semangat baca Quran. Pasca Ramadan harus ada peningkatan. Jangan pernah absen membaca Quran. Al-Quran adalah mukjizat terbesar baginda Nabi Muhammad SAW yang terjaga dan dijaga oleh Allah sampai yaumil akhir. Bahkan memiliki keutamaan yang luar biasa. Di antaranya, kalau bapak ibu menjelang tidur baca surah Al-Mulk. Ya Allah bapak ibu, saat nanti kita terbentang menjadi jenazah di liang lahat, surah Al-Mulk itu di sebelahnya. Dia katakan tidak ada satupun makhluk yang boleh menyakiti saudaraku, karena saat di dunia aku selalu sering dibacanya. Bayangkan. Demikian juga di malam Jumat dan hari Jumat, baca surah Al-Kahfi. Keistimewaannya Allah berikan terhindar daripada fitnah Dajjal, dan Allah turunkan cahaya pada diri kita dari malam dan hari Jumat sampai ketemu Jumat yang akan datang. Kalau di antara itu kita dipanggil oleh Allah sehingga meninggal kita dalam keadaan bercahaya di hadapan Allah, insya Allah husnul khatimah. Hebatnya lagi yang baca Quran sedang ditunggu oleh ayat-ayat yang kita baca di akhirat mendatangi si pembacanya. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah olehmu Al-Quran. Al-Quran ayat demi ayat yang kalian baca berbondong-bondong mendatangi si pembacanya. Berapa? Syafi'an li ashabi, memberikan syafaat. Itulah Al-Quran Al-Karim, ibadah yang paling gampang tapi pahalanya luar biasa. Bayangkan satu huruf 10 pahala, satu halaman 500 huruf, 500 kali 10 udah 5.000 pahala, belum dari halaman ke halaman, dari juz ke juz. Maka untuk itu pesan melalui halal bihalal, jangan pernah tinggalkan baca Quran. Demikian juga di bulan Ramadan kita istiqomah giro semangat melaksanakan qiyamul lail yang namanya salat tarawih. Pasca Ramadan, ya Allah jangan sampai mandek. Lanjutkan di sepertiga malam kita bangun untuk melaksanakan qiyamul lail. Di sepertiga malam Bapak Ibu, Allah sedang menunggu curhat-curhat kita. Allah turun ke dunia. Apa yang dia minta aku beri, apa yang dia doakan aku kabulkan. Ini janji Allah. Kenapa kita tidak manfaatkan? Paksa diri kita. Demikian juga saum Ramadan kami ingatkan dilanjutkan dengan 6 hari di bulan Syawal. Man shoma Ramadana summa arba'u sittah min Syawal kana kasiyamud dahar. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan lalu melanjutkan 6 hari di bulan Syawal, nilai pahalanya Bapak Ibu setara seperti kita berpuasa 1 tahun penuh. Saya pribadi akan mampu berpuasa 1 tahun penuh. Tapi Allah Maha Pengasih lagi penyayang dengan kemurahan
itulah hablum minallah. Kita Ramadan sudah kita lewati. Di bulan Ramadan bursa pahala, bursa ampunan. Siang malam Allah turunkan ampunan. Di siang hari man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan karena Allah, diampuni dosa-dosanya yang lalu. Namanya manusia Bapak Ibu, sudah berbuat salah, ditunggu lagi ampunannya. Di malam hari salat tarawih, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Siapa orang yang melaksanakan salat tarawih karena iman kepada Allah, dosa-dosanya diampuni. Makanya kalau umat Nabi Muhammad tahu akan kehebatan Ramadan, dia minta kepada Allah supaya tiap hari sepanjang tahun Ramadan terus. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang hablum minan nas. Hubungan kita kepada sesama manusia di antara pendidikan, ya, warga rukun, warga muslim wal asri mempunyai inisiatif, karena di antara kita selama di Idul Fitri tidak ada yang bertemu karena masing-masing mudik. Sekarang kembali untuk dikumpulkan bersama-sama untuk saling memaafkan dalam bentuk acara halal bihalal silaturahim. Memang halal bihalal ini tradisi di Indonesia paling unik. Saya punya teman daripada anak saya orang Arab yang pernah kunjung ke rumah, ditanya halal bihalal dari kepala dia. Wah, buah halal bihalal, apa itu halal bihalal? Bingung. Karena bingungnya dia jawab halalan thayyiban. Gampangnya begitu. Hanya ada di Indonesia. Tradisi yang baik ini hanya ada di Indonesia. Ya, dikaitkan dengan acara silaturahim. Di antara silaturahim itu minimal 3 yang saya sampaikan. Karena tadi udah dibisikin sama Ustaz Nabi, 30 menit aja nggak usah panjang-panjang. Hikmah silaturahim yang pertama Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmat dan ridhonya. Barang siapa yang menyambung silaturahim, maka Allah sambung rahmatnya kepada orang tersebut. Namun sebaliknya, siapa yang memutuskan tali silaturahim, maka Allah putuskan rahmatnya untuknya. Auzubillahi min dzalik. Inilah pentingnya silaturahim. Maka jamaah warga muslim dusun Bakula Nasari, jangan ada yang pernah memutuskan tali silaturahim. Walaupun ada di antara kita ucapan dan perilaku yang kurang berkenan, jangan sampai memutuskan tali silaturahim. Ancamannya luar biasa Bapak Ibu. Sekalipun dia ahli ibadah sholat, tiap tahun dia umroh, sedekah tiap hari begitu banyak, namun dia putuskan tali silaturahim saudaranya, karib kerabatnya, apa ancaman Allah lewat lisan Rasul? La tadkhulul jannah qati'ur rahmah, tidak bakalan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Tapi alhamdulillah warga Buah Nasr ini begitu antusias untuk menjadi tali silaturahim dengan terbukti hadirnya di acara halal bihalal ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari hikmah yang kedua silaturahim, man ahabba man sarrahu ayyusarrahu fi rizqi wa yusa'alahu fi asarihi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, pasti semuanya ingin tuh dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya. Coba saya tanya Bapak Ibu yang ingin dipanjangkan umurnya, semua 99% akan ingin dipanjangkan umurnya. Kalau
sering suka silaturahim. Kebetulan silaturahim kepada karib kerabat. Karib kerabatnya itu majikan, owner, bos dari suatu perusahaan. Begitu silaturahim, mulai perbincangan, pembicaraan dimulai. Akhirnya owner dan bos suatu perusahaan bertanya, "Bapak, adakah punya anak yang baru lulus dari kuliahnya?" "Oh, saya kebetulan punya anak baru saja lulus S1 akuntansi." Apa kata owner dan bos perusahaan itu? "Kebetulan perusahaan saya sedang membutuhkan tenaga akuntansi administrasi." Akhirnya anak diterima, gaji per bulan 5 juta. Itulah rezeki, dilapangkan rezeki. Contoh dipanjangkan umurnya. Bapak Ibu sering silaturahim. Maaf, suatu ketika anak kita di jalanan mendapat suatu musibah, ketabrak motor, tergeletak di jalanan, lalu datang seseorang, "Ini kan anak sahabat saya." Tanpa basa-basi diangkat anak tersebut, dibawa ke unit gawat darurat, tertolonglah dia, dipanjangkan umurnya. Kalau tidak ada yang nolong, tergeletak, tidak ada yang bantu, udah meninggal dunia. Itulah di antara sekilas contoh hikmah daripada silaturahim. Dan yang ketiga inilah tema yang diberikan oleh panitia silaturahim halal bihalal dalam menuju surga. Suatu ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Sampai di Madinah, kaum Ansar dan kaum Muhajirin sedang menunggu fatwa pertama apa yang Rasulullah berikan kepada kita. Semua menunggu pagi-pagi di depan rumah yang diinapi oleh baginda Rasulullah SAW. Begitu Rasulullah keluar dari rumah penginapan itu, lalu Rasulullah mengatakan dalam bentuk fatwa, "Ya ayyuhan nas, wahai manusia, ubsus salam, tebarkan salam, wa a'imut ta'am, beri makan orang yang dalam keadaan lapar, wa tasilul arham, jalin ikatan tali silaturahim, wa sallu bil lail, salatlah di malam hari, wa nasu niyam." Ketika manusia tetangga depan, belakang, kiri, kanan nyenyak tidur, bangun. Apa kata Nabi itu? "Tadkhulul jannah bisalam." Kalian masuk surga dengan selamat. Insya Allah tempat amalia ini ada pada jamaah yang rukun warga muslim bersumpah nasib. Amin. Fatwa Nabi yang pertama, ulul salam, tebarkan salam. Semua para undangan yang hadir di majelis yang mulia ini, ketika memasuki Masjid Baitul Ma'mur, semua mengucapkan salam. Ada 3 tipe bentuk salam. Yang pertama, salam yang memang harus wajib dijawab. MC salam wajib menjawab. Ya, tadi para ketua memberikan sambutan, wajib menjawab, wajib kifayah. Kalau semuanya diam ketika ada MC, para penyambut dan saya pribadi mengucapkan salam, semuanya pada diam, semuanya dapat dosa. Itu hukum fardu kifayah. Tapi kalau terwakili 1 orang saja, maka gugurlah yang lain daripada dosa-dosa. Yang jawab itu dapat pahala, yang diam nggak dapat apa-apa. Karena pahala salam sudah ditentukan oleh Nabi. Siapa yang menjawab waalaikumsalam 10, waalaikumsalam warahmatullahi 20, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, lengkap 30. Tentu yang 30 lah yang kita ambil. Inilah hikmah daripada salam. Salam wajib dijawab. Tipe yang kedua, ada ucapan salam yang gak perlu dijawab. Kalau dijawab, gaduh, ramai suasana. Ketika imam sholat mengakhiri sholatnya, assalamualaikum warahmatullahi
kalau sudah istiqomah masuk di rumah Allah sholat berjamaah, insya Allah tidak ada keluhan sakit dalam dirinya, umurnya barokah. Saya punya saudara 2 orang usianya 25 tahun, istiqomah sholat berjamaah di masjid, jarang saya dengar dia memberikan laporan keluhan kepada saya. Kenapa? Tidak ada keluhan dalam dirinya, tapi orang sering mendatangi rumah saya curhat, ya Allah, masakan pinggang saya sakit, perut saya selalu mual, jantung saya berdebar-debar. Oh, ini saya ke rumah Allah. Senyum saya pantas dia mengalami seperti itu, sering mendapatkan keluhan karena jarang masuk rumah Allah. Siapa yang rajin masuk rumah Allah, insya Allah jarang masuk rumah sakit. Siapa yang jarang masuk rumah Allah akan degradasi. Maka bapak-bapak istiqomahkan, aktifkan rumah Allah Baitul Makmur, makmurkan dengan sholat berjamaah. Memang untuk ibu dan wanita memang ada hadis yang mengatakan sebaiknya untuk sholat di rumah, di dalam untuk menghindarkan fitnah. Tapi kalau izin untuk berjamaah bersama suaminya pun mengizinkan, jalan bareng itu pun diperbolehkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tipe salam yang ketiga. Ada salam yang memang tidak perlu dijawab dan memang tidak mengharap untuk dijawab. Adalah salam ziarah kubur. Assalamualaikum ya ahli kubur. Kompak semuanya. Waalaikumsalam. Bukan yang maju ke depan, balik kanan, kabur semuanya dari takutnya ada suara gaib. Ya, makanya inilah hikmahnya salam untuk ziarah kubur, mendoakan semoga keselamatan dan barokah Allah terlimpah kepadamu, wahai ahli kubur. Bung Karno presiden kita yang pertama, nggak mau dikuburkan di taman pahlawan. Di taman pahlawan paling banter sekali dalam setahun orang ucapin salam ketika 10 November hari pahlawan, itu pun kalau ada orang berdoa. Tapi kalau di pemakaman muslim tiap hari orang berziarah, apalagi Kamis sore menjelang Jumat orang berbondong-bondong ziarah ke kubur untuk mendoakan ahli kubur. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jalan menuju surga itulah ciri jalan menuju surga dengan selamat. Ya, memberikan makan, menikmati snack, dan itu pun merupakan jalan membuka pintu rezeki yang lebar-lebar di Lauhul Mahfuz bagi orang yang suka berdonasi memberikan makan orang yang dalam keadaan lapar. Satu kisah pendek Bapak Ibu, di zaman Nabi Musa alaihissalam ada suami istri yang miskin banget, setiap usaha gagal. Dari miskinnya nggak punya apa-apa kecuali pakaian yang melekat di badannya. Hampir putus asa itu suami, lalu istrinya memberikan saran, wahai suamiku, kita kan punya nabi, namanya Nabi Musa. Nabi Musa itu diberi kelebihan oleh Allah, bisa curhat langsung sama Allah. Wa kallamallahu Musa taklima, dan Musa diberi kelebihan oleh Allah, bisa ngomong bicara langsung kepada Allah. Apa kata suami? Baik juga. Akhirnya silaturahim curhat kepada Nabi Musa, disampaikan keluhan ekonominya. Begitu Musa selesai mendengarkan, keduanya pamit, lalu Musa lapor kepada Allah. Apa jawaban Allah? Hai Musa, ketahuilah, umatmu suami istri itu aku beri kekayaan dengan deadline waktu 1 tahun. Disampaikan, gembira banget nih suami istri. Bulan berganti bulan, rezekinya berlimpah, ya, berganti bulan tambah kaya raya, rumah sandang pangan yang miliki begitu kaya,
begitu menjelang akhir tahun, istrinya punya usul, wahai suamiku, kita sekarang sudah menjadi kaya raya, tidak kekurangan apapun, ayo kita undang orang fakir miskin yang banyak kelaparan. Ya, janda-janda kita undang, yatim piatu kita undang. Diundang Bapak Ibu setiap hari, diberikan makan, disantuni uang saku, dilakukan setiap hari berganti tahun. Suami istri ini tambah kaya, berlipat kekayaannya. Tahun kedua tambah kaya. Musa heran, loh, umatku diberikan dalam waktu setahun oleh Allah, sekarang masuk tahun kedua tambah kaya. Lapor sama Allah, ya Allah, bukankah engkau memberikan dalam waktu umatku 1 tahun kekayaan, tapi masuk tahun kedua tambah kaya? Apa jawaban Allah? Wahai Musa, ketahuilah, memang sudah aku tutup pintu rezeki 1, namun umatku suami itu dia buka pintu-pintu rezeki di lautan mahfuz gara-gara berdonasi, memberikan makan orang yatim piatu, fakir miskin, janda, dan orang-orang yang kekurangan. Jadi Bapak Ibu yang berdonasi, insya Allah rezekinya berlimpah. Didiklah anak-anak kita Bapak Ibu. Kalau Jumat anak laki-laki kita titipkan di rumah, suruh masukkan ke kota-kota yang berjalan di dalam. Takmir masjid paling senang kalau kota beredar itu macet. Seret. Kalau Bapak Ibu kemarin Idul Fitri pulang macet, menggerutu kan? Tapi kalau takmir kotanya macet senang. Yang gak senang itu takmir lihat kotanya jalan lancar. Geser sampai terakhir baru macet, kelenting. Bagaimana akan makmur? Tapi alhamdulillah masjid ini makmur karena donasi warga Muslim rumah sekitarnya yang selalu berlomba-lomba untuk donasi rumah Allah. Ingat, rumah Allah harus lebih baik dari rumah kita. Jangan sampai rumah Allah itu lebih jelek dari rumah kita. Tanggung jawabnya di hadapan Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa? Sekarang ini bukan hemat bakal kaya, Bu. Sekarang ini sedekah pangkal kekayaan. Kalau ingin Bapak Ibu ke depan anaknya kaya, mulai sekarang nanti dia bersedekah. Kenapa? Sedekah 1 dilipatkan menjadi 10. Ini janji Allah. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa berbuat baik 1 dilipat gandakan menjadi 10, berdonasi 100.000 diganti sama Allah menjadi 1 juta. 1 juta berdonasi diganti sama Allah 10 juta. Tidak ada dan belum pernah saya lihat, saya dengar orang bersedekah jatuh miskin. Pasti dia bergerak hartanya, bertambah. Latih anak kita untuk rajin bersedekah, walaupun hanya 2.000, 5.000 karena masih didikan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terus yang ketiga amaliyah untuk menuju surganya Allah dengan selamat, yaitu jamin ikatan tali silaturahim seperti ini. Selain daripada di tempat ini, nanti setelah pulang masing-masing, Bapak Ibu mengadakan kajian-kajian rutin. Datanglah berbondong-bondong untuk mengikuti kajian rutin. Selain mendapat ilmu agama, kita menjalin tali silaturahim. Berilmu itu juga jalan surga. Kata Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang keluar rumah menuju majelis taklim, maka kelak Allah mudahkan menuju surganya Allah dalam keadaan selamat. Dan yang terakhir, wasallu bil laili wan nasiya. Salatlah kalian di malam hari. Ketika manusia tetangga depan belakang kiri kanan dia tidur, kita bangkit. Bahkan dokter kesehatan itu pernah mengatakan pada saya bahwasanya waktu yang terbaik untuk istirahat
dimulai dari jam 9 mengawali waktu istirahat. Kalau kita mengacu kepada hadis Nabi, Rasulullah kalau tidur mengawali tidur, nanti di sepertiga malam dia bangun. Dokter kesehatan mengatakan bangun yang terbaik itu di sepertiga malam, sehingga organ-organ tubuh dalam keadaan fresh. Di hadis lain mengatakan yang istiqomah qiyamul lail, Allah angkat segala penyakit yang ada dalam tubuhnya. Jadi Bapak Ibu kalau punya keluhan-keluhan, jangan dulu langsung ke dokter, terapi dengan cara Rasulullah SAW. Ya, di Mekah rumah sakit itu kamar-kamarnya pada kosong. Beda dengan rumah sakit yang ada di tempat kita. Kadang-kadang kepenuhan, pasiennya ada yang tidur di lorong-lorong karena kepenuhan. Kalau di Arab itu kamarnya banyak kosong. Kenapa? Orang Arab kalau sakit tidak langsung ke rumah sakit, dia terapi dirinya dengan terapi cara Rasulullah. Kalau merasa dirinya kurang sehat, dia ambil air wudhu, dia sholat 2 rakaat, dia mohon kepada Allah kesembuhan. Setelah sholat, dia baca Quran. Bukankah Al-Quran itu syifaa'un obat? Orang yang baca Quran dengan tartil, ya, sakit-sakit yang ada dalam tubuhnya itu keluar dia tanpa kita ketahui. Hati menjadi tenang. Sentral penyakit itu ada dalam hati kita. Kalau hati kita tenang, organ tubuh kita itu akan menjadi fresh. Tapi kalau sudah hati banyak masalah, senyum, ya, banyak utang, ya, sama tetangga kurang harmoni, jengkel, hati, guna-guna, pada akhirnya muncullah berbagai macam penyakit dalam bangun seperti dalam sholat sunnah yang terbaik setelah sholat fardu adalah qiyamul lail. Sholat sunnah yang diabadikan Allah di dalam Al-Quran, qiyamul lail, wa minal laili fatahazzat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Jadikanlah waktu-waktu malammu untuk beribadah, qiyamul lail. Langsung Allah bilang, semoga kalian diangkat derajatmu ke derajat yang mulia. Di Allah yang kita ini, apapun profesi Bapak Ibu, wira swasta, pegawai negeri, kalau sudah istiqomah qiyamul lail, maka usaha ikhtiarnya itu akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hebatnya lagi, yang istiqomah qiyamul lail ada orang dengki, orang iri, permainan-permainan ilmu jahat, hitam, santet, sihir jalan. Allah yang langsung menjaga orang itu tidak akan mengenai diri orang yang selalu istimewa qiyamul lail. Mudah-mudahan pada amalia ini ada pada diri kita. Yang pertama tebarkan salam, yang kedua memberi makan orang yang dalam keadaan lapar, yang ketiga menjalin tali silaturahim, yang keempat qiyamul lail di sepertiga malam. Di penghujung hadis itu Rasulullah bilang, tadkhulul jannah bisalam, kalian masuk surga dalam keadaan selamat. Mudah-mudahan semuanya ini menjadi calon penghuni surga. Dan wasiat saya di akhir dakwah ini, kalau panitia Ustadz Hilmun Nabi duluan masuk surga, cari yang namanya sahabat. Sehingga bahwa orang yang di surga itu saling mencari sahabat karibnya, ya, apalagi yang hafiz Quran, diberikan kelebihan oleh Allah bisa memberikan syafaat 10 orang keluarganya. Maka sering-seringlah bersahabat kepada orang yang hafiz Quran. Tentu dia akan mencari sahabat-sahabat karibnya, terutama keluarganya yang diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat. Mudah-mudahan harapan kita bahagia dunia dan akhirat sesuai dengan doa yang kita panjatkan untuk doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mari Bapak Ibu kita angkat kedua tangan, kita mohon kepada Allah di hari yang fitri ini. Bila ada jamaah yang sakit, semoga Allah angkat sakitnya. Bila mana ada di antara kita yang terlilit utang, semoga Allah lunasi utang dengan memberkahi rezekinya. Dan semoga keluarga kita semua sakinah, mawaddah warahmah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Allahumma qina bihalalika an haramik wa aghnina min fadlika amman siwak. Allahumma ja'al awladana awladan salihin wa hafizina al-Qur'an wa sunnah wa hafizin wa barakatan hayatuhum fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf bila ada khilaf dan salah dalam penyampaian. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih. Buat Bapak juga Ibu sampai di sini dulu videonya. Sampai jumpa lagi di video kenangan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.